lingkungan sekitar dengan membuat produk atau layanan yang bermanfaat dan bisa digunakan. Nih, audiensnya murid, behaviornya, perilakunya itu memiliki empati, kemudian kondisinya membuat produk atau layanan yang bermanfaat dan bisa digunakan, itu kriterianya. Gitu, harus tetap pakai ABCD. Oke, nah profil muridnya ini bisa kita cari dengan cara cek minat, cara belajar, pekerjaan kebiasaan orang tua, kompetensi, bisa kompetensi atau kognitifnya seperti apa. Oke, minatnya suka apa ya? Oh, anak-anak tuh suka sosmed, mereka suka eksplorasi sesuatu. Cara belajarnya suka sambil diskusi, suka di luar, di alam. Pekerjaannya, murid-murid di sini tuh banyak kan misalnya pekerjaan ayah ibunya adalah buruh pabrik, atau mungkin di sini tuh PNS semua tuh rata-rata tuh, atau mungkin golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau di sini kayaknya petani semua kayak gitu. Jam kerjanya termasuk itu juga perlu kita cari tahu dulu. Kemudian kompetensi kognitifnya ini mereka udah paham belum? Ini kan tadi tentang sampah ya. Mereka paham nggak sampah itu sampah apa aja? Bagaimana kalau ada sampah? Mereka udah tahu belum kalau sampah nggak boleh dibuang sembarangan? Mereka udah bisa milah sampah atau belum? Itu juga perlu kita cari tahu. Oke. Ini ada sebetulnya ini di modulnya. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya mau cek ini, jadi kan dari kita bikin tema profil pelajar Pancasilanya, dimensinya apa, itu kita lakukan asesmen diagnosis dulu, baru ke elemen-elemennya, kemudian baru deh ini sub elemen dan kemudian bisa sampai bawah sini. Tuh. Bukti asesmennya tadi ya, kita perlu menyiapkan juga asesmennya nanti apa. Oh, buktinya anak-anak tuh bisa bikin ini daur ulang misalnya. Oh, jadi bisa bikin daur ulang dari bahan-bahan yang ada di sekitar berupa produk, berarti buktinya. Kemudian asesmennya apa? Ya lembar checklist kelayakan produk. Oke, jadi produknya ini apakah benar-benar bisa digunakan? Bisa digunakan, bisa dipakai kayak gitu. Itu kelayakan produk itu. Oke. Terus ini alur kegiatannya perlu pengenalan dulu, kontekstualisasi, menggali permasalahan tadi ya, aksinya apa, direfleksikan, kemudian tindak lanjut. Ini tadi apa yang harus dilakukan anak-anak tuh sebetulnya ini kalau yang kita tuliskan di dalam modul. Oke. Bisa dengan 5M. Mengamati, menggagas, memilih, merefleksikan. Oke. Atau bisa juga dengan temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Oke. Ini contoh-contoh nanti proses PJBL yang bisa dilakukan di kelas-kelas kita seperti ini. Itu. Jadi ini pembagiannya. Ya, kalau tadi bertanya-tanya kan kemudian terus seminggu itu misalnya kalau misalnya kita ambil setiap hari Jumat itu mau diajak ngapain aja Bu Anggi? Ini, jadi nanti kita akan bagi-bagikan ini. Oh, ini kan ini alur kegiatannya yang pakai 5 ini. Oh, berarti pengenalan. Di Jumat pertama berarti anak-anak akan belajar tentang pengenalan masalahnya dulu. Kemudian Jumat kedua ini 3, 4, 5 kayak gitu. Boleh kalau misalnya pakai ini juga bisa. Nah, pakai ini. Nah, ini contohnya yang pakai temukan, bayangkan, lakukan. Oke. Temukan ini 5JP. Berarti misalnya hari Jumat pertama mau ini nih. Jumat kedua bayangkan. Ini ada 5JP. Ini 15 totalnya, berarti akan dibagi lagi. Lakukan ini. Jadi ini sudah ada contoh pembagian waktunya akan kapan-kapan aja nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian bagikan sampai kemudian mereka bisa bikin pameran karya gitu. Ini
Jadi totalnya selama satu semester nanti berapa, setahun berapa, itu bisa dihitung dengan tadi kita udah merancang hari ini, minggu ini mau ngapain, jam berapa gitu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ini yang perlu kita perhatikan ya. Bapak Ibu mesti memastikan memadukan minat murid dengan tuntutan kurikulum. Ya. Kemudian memastikan, maksudnya itu memastikan proyeknya otentik sesuai dengan apa yang dibutuhkan di kurikulum. Kemudian biar anak-anak juga punya rasa memiliki, ya, ownership. Ya, ini kalau Pak Rido, kalau di kalau di guru penggerak ada VCO, Voice Choice Ownership. Nah, itu juga anak-anak perlu diminta betul-betul punya rasa itu, biar membutuhkan rasa memiliki. Jadi bukan kayak ini karena disuruh gurunya kemudian mereka melakukan, tapi mereka betul-betul tergali, memang tantangannya itu disesuaikan dengan mereka. Mendorong terjadinya proses berpikir melalui pertanyaan, tadi inquiry ya. Jadi nggak kita kasih jawabannya, tapi ajak mereka berpikir. Umpan baliknya juga perlu beragam, relevan, dan berkelanjutan. Dengan berbagai asesmen, beragam asesmen yang komprehensif dan relevan. Oke, hindarinya ini. Karena kan udah ada contohnya tuh di IKM tuh, ini, ya udah gitu aja langsung dipraktikin. Oke, lingkupnya terlalu luas sehingga mungkin waktunya nanti nggak tepat waktu kayak gitu. Proyeknya menekankan untuk kompetisi, bagus-bagusan misalnya kayak itu. Kelompok nanti yang bisa bikin bagus itu yang akan dihargai lebih. No. Dalam proses merdeka tidak ada reward and punishment ya, tapi membangun kesadaran diri. Kemudian menguji penguasaan proyek dengan asesmen pengetahuan semesta. Jadi cuman kognitifnya aja yang dicari kayak gitu. Oke.